Baik, yang pertama-tama itu saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghitung atau mencari korelasi, regresi, dan koefisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu korelasi, apa itu regresi, dan apa itu koefisien. Korelasi di sini adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara min 1 sampai dengan 1. Nah, sedangkan regresi adalah analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian, regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungannya antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Nah, sedangkan koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R⁻2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Nah, rumusnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke datanya. Nah, lalu di sini sudah ada data-data kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Di sini ada kualitas pelayanan Pramuniaga X1 dan jumlah pembeli Y. Nah, di sini sudah ada rata-rata dan jumlahnya sejumlah 20. Lalu di sini ada soalnya tingkat keeratan korelasi berdasarkan data-data seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan menghitung atau mencari korelasi. Di sini kita akan ke data, lalu data analis. Nah, jika di laptop kalian atau komputer kalian belum ada, cukup mudah. Kalian tinggal klik panah yang ada di sini, lalu ke more comments, lalu add-ins, lalu analysis toolpath, lalu klik go. Setelah itu akan muncul data analisis di kolom data di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung korelasi. Caranya yaitu data analisis, lalu kita pilih correlation, klik OK. Nah, di sini kita checklist. Nah, lalu kita input ranknya, yaitu dari kualitas layan Pramuniaga X1 sampai jumlah pembeli. Nah, sampai sini ya. Nah, lalu untuk output rank atau diletakkannya di sebelah mana, kita klik yang ini. Nah, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, lalu untuk selanjutnya, deskripsi untuk korelasi itu artinya, nah, berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Nah, artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari regresi. Kita ke data, lalu data analisis, lalu regression. Klik OK. Nah, di sini klik dulu label, confidence, output. Nah, lalu untuk input Y, ranknya yaitu yang ini, jumlah pembeli. Lalu untuk X itu, nah yang ini. Jadi kita samakan saja dengan data-datanya, X yang mana, Y yang mana. Nah, lalu untuk output ranknya kita letakkan di sebelah sini. Lalu OK. Nah, maka akan muncul seperti ini.
Nah, lalu di sininya ada deskripsi bahwa pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah pembeli Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu R pangkat 2 sama dengan 0,403 sama dengan 0,1625 R square. Artinya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Nah, lalu rumusnya di sini ada. Nah, jadi jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100% yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 454,62. Oke, next. Lalu X1 dan Y itu sudah, lalu kita ke X2 dan Y. Nah, di sini datanya sama, tapi perbedaannya itu di sini ada X2 dan Y. Nah, jadi untuk mencari korelasi itu sama, rumusnya seperti tadi. Jadi kita ke data, lalu data analis, lalu correlation, lalu kita ganti dengan data yang ini, lalu output rank di sini. Nah, checklist yang ini, lalu oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, lalu untuk deskripsi korelasi yaitu berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, lalu selanjutnya yaitu regresi, lalu data, lalu data analis, regression, klik checklist ini, lalu untuk input Y itu yang ini visual data ya, lalu untuk X2, lalu output ke sini. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita rapihkan. Nah, lalu untuk deskripsinya yaitu pengeluaran jumlah X2 terdapat jumlah pembeli Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu R2 sama dengan 0,787 sama dengan 0,619. Nah, lalu R square artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 61,91% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,09%. Nah, di sini rumusnya ya ada A tambah B X2 sama dengan Y sama dengan 8,953 tambah 0,802 kali 50 sama dengan hasilnya 8,993. Nah, di sini untuk R2 kan sama dengan 0,787. Nah, dan 0,619. Nah, di sini. Nah, ini kita tandai dengan warna kuning. Nah, lalu next yaitu X1 dan X2. Nah, di sini sama, yaitu mencari korelasi dan regresi, di mana data-datanya yaitu X1 dan X2. Lalu korelasi kita ke data analis, lalu kita ke correlation, lalu oke. Kita blok semuanya. Lalu untuk output ranknya kita letakkan di sini. Klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Nah, deskripsinya yaitu berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, seperti itu. Lalu untuk regresi sama seperti tadi. Kita ke data analis, regression,
Oke. Untuk Y-nya ini. Lalu untuk X itu X1. Lalu output range-nya kita letakkan di sini. Klik OK. Nah, lalu kita rapikan. Untuk deskripsinya di sini yaitu pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah pengunjung X2 dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu R2 sama dengan 0,181 sama dengan 0,033. R square artinya berpengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli sebesar 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Nah, di sini 181-nya itu yang ini dan 0,33-nya itu ini. Jadi kita kuningkan atau tandai. Nah, lalu rumusnya seperti ini, yaitu X2 sama dengan A tambah B tambah X1. X2, nah ini dikalikan 50 hasilnya 42,871. Oke, next X1 dan X2 itu selesai. Sekarang berganda. Nah, berganda itu di sini data-datanya itu ada X1, X2 dan Y. Itu untuk korelasi yaitu kita ke data analis, korelasi itu pasti blok semuanya ya. Nah, sampai sini saja. Untuk output range-nya kita letakkan di sini. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk deskripsinya yaitu berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, lalu untuk regresi, yaitu kita ke data analis, regression. Oke. Nah, untuk Y itu, nah yang ini. Lalu untuk X itu X1 dan X2. Nah, ini checklist. Untuk output range-nya kita letakkan di sini, klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita rapikan. Nah, lalu untuk deskripsinya, pengaruh kualitas pelayanan X1 dan jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli Y dapat digunakan rumus determinasi yaitu 0,689. R square diperoleh hasil sebagai berikut, 0,4747 artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli 47,47% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%. Nah, lalu di sini ada rumusnya, jadi A tambah B X1 tambah B X2. Nah, lalu dihitung seperti ini dan hasilnya 8,538. Oke, seperti itu cara mencari korelasi, regresi, dan koefisien determinasi.